Katakan menyenangkanmu. Katakan dengan sepenuh hati, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, haleluya, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bangkit berdiri. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, haleluya, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, menyukakan Engkau Yesus. Karena Engkau adalah yang terhebat, yang termulia, yang teragung, yang layak kami sembah dan kami Amin, tinggikan. Saat ini Tuhan, kami mau awali ibadah kami dengan rasa ucapan syukur yang keluar dari hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Memberkati ibadah kami pada hari ini. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Mari beri sorak-sorai yang terbaik dan terhebat buat Tuhan. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Siap memuji nama Tuhan? Mari beri sorak-sorai kembali yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita mau bersama katakan, Engkau terhebat Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya.
kita mau siapkan hati kita. Kalau Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa, saat ini apa yang harus kita lakukan? Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Dia selalu berikan waktu yang terbaik buat kita semua. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
hadapi, kami mau tetap Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Hanya Engkau Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Terima kasih, sumber pengharapan. Engkau kekuatan kami Tuhan, kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sahabat, silakan hambanya untuk menyatakan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa. Kami tahu hadirat Allah ada di tempat ini. Dan kalau hadirat Allah ada di sini, Engkau pasti mau berbuat sesuatu yang indah kepada kami. Engkau mau memberkati kami saat ini Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Agar kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan buka hati kami. Sehingga satu demi satu semua yang hadir di sini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam keadaan baik dan sehat karena anugerah Tuhan. Amin. Baik saudara, pada saat pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema setia sampai mati. Ya, saudara mau setia sampai mati? Amin. Apapun yang terjadi. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang,
Dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, terima kasih. Saudara, di ayat yang ke-10 tadi ada perkataan yang dicetak merah itu. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, ini adalah perkataan utusan Tuhan melalui malaikat Tuhan, saudara ya. Di mana malaikat Tuhan ini memberitakan perkataan Tuhan kepada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu itu. Salah satunya adalah di Smyrna, saudara ya. Nah, saudara, untuk kita memahami apa yang terjadi di sana, saudara, kita perlu tahu terlebih dahulu latar belakang kota Smyrna itu bagaimana ya. Jadi pada waktu itu, saudara, kita tahu bahwa Israel itu termasuk dalam jajahan Roma, saudara. Jadi Israel itu termasuk di dalam jajahan Roma. Nah, Smyrna itu adalah pusat penyembahan kaisar yang sangat penting. Jadi pada waktu itu, saudara, mereka mempunyai masyarakat sana pada umumnya mempunyai dewa-dewa dan juga menyembah kaisar, saudara. Ya, jadi kaisar dan mempunyai dewa-dewa Yunani, saudara. Dan masyarakat di sana menyembah dewa-dewa itu, saudara. Nah, di Smyrna ini, saudara, ini mempunyai satu kedudukan yang penting. Kenapa? Karena mereka orang-orangnya, masyarakatnya itu mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada kaisar. Ya, mereka ini adalah satu kota yang sangat penting bagi Roma. Sehingga para ahli sejarah itu berkata bahwa kesetiaan mereka terhadap Roma itu sangatlah tinggi. Mereka berkata begini, komitmen yang ekstrim kepada Roma. Komitmen yang sangat ekstrim kepada Roma. Ini orang-orang yang ada di Smyrna. Jadi latar belakangnya itu demikian, saudara. Itulah sebabnya, saudara, kaisar begitu memperhatikan orang-orang yang ada di Smyrna ini, saudara. Karena mereka mempunyai komitmen yang luar biasa. Nah, berbeda dengan murid Kristus yang merupakan minoritas pada waktu itu, saudara. Ya, murid Kristus pada waktu itu minoritas. Kalau orang-orang ini menyembah kaisar, masyarakat pada umumnya, tetapi murid-murid Kristus itu menyembah Tuhan, saudara. Nah, ini dia perbedaannya, saudara. Dan itu sangat berbahaya sekali, ya saudara, sangat berbahaya sekali. Nah, karena ketaatan yang luar biasa masyarakat Smyrna ini terhadap kaisar, itu sebabnya kaisar memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat di Smyrna. Mereka hidup dengan standar yang tinggi ketimbang daerah-daerah yang lain, saudara. Nah, ini pun menjadi satu kesulitan bagi penginjilan di sana. Kalau murid-murid Kristus menginjil dan minta mereka menerima Kristus, mereka bilang, kaisar bisa kasih kami kedudukan yang baik, kasih standar yang tinggi dalam kehidupan. Kristus bisa kasih apa sama kami, katanya ya. Ini menjadi satu tantangan penginjilan kala itu, saudara. Nah, kemudian, saudara, pada waktu itu, saudara, orang Yahudi menganut isme, yaitu Yudaisme. Ya, saudara, mereka percaya Taurat, ya. Dan itu bagi kaisar menjadi satu agama yang dilegalkan. Kenapa? Karena di situ termasuk agama kuno, ya. Jadi orang-orang Yahudi boleh beribadah di sinagog, saudara, bukan menyembah dewa Yunani ataupun menyembah kaisar. Orang-orang Yahudi dikasih pengecualian. Mereka boleh menyembah Allah di sinagog. Kalau sinagog tuh sekarang tuh ya gereja gitu, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada awal-awal kekristenan, abad awal setelah Kristus mati, saudara, kemudian kekristenan kan mulai berkembang ya pada waktu itu, saudara, yang dimulai dari satu tempat yang namanya Antioquia, saudara. Nah, pada waktu itu kekristenan berkembang dan Roma berpikir bahwa mereka ini adalah orang-orang Yudaisme. Padahal mereka bukan Yudaisme, mereka adalah pengikut Kristus. Sehingga mereka aman-aman saja dalam beribadah. Tetapi lama-kelamaan orang-orang Yahudi pengikut Yudaisme mulai menentang orang-orang Kristen karena ajarannya mulai berbeda, saudara ya. Ajarannya mulai berbeda, jadi dia mulai ditentang. Mereka menolak dan melaporkan ke pemerintah Roma, saudara. Bahwa ini bukan kami, ini bukan bagian dari kami, ini adalah pengikut Kristus. Nah, inilah saudara.
ketika orang-orang ini mulai melaporkan kepada pemerintah bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus, maka keadaan anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus dalam keadaan yang sangat berbahaya pada waktu itu. Pemerintah menyatakan bahwa kekristenan adalah agama yang ilegal, yang tidak legal gitu ya, saudara, tidak diizinkan pada waktu itu. Akhirnya apa, saudara? Mereka kalau tetap percaya Yesus, mereka akan ditangkap dan akan dihukum mati. Itu sebabnya, saudara, di dalam Alkitab ini, saudara, di ayat 10 yang di garis merah itu dikatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Karena itu, saudara, latar belakangnya seperti itu. Makanya Tuhan berkata, kamu harus setia sampai mati. Kalau kita tidak memahami latar belakangnya, saudara, misalnya kita di Solo, enak, saudara, kerukunan umat beragama, bertoleransi masih baik. Kalau kita bilang setia sampai mati, kita bilang amin. Tantangannya nggak ada, saudara. Iya kan? Tapi bagaimana masyarakat orang-orang yang ada di Smyrna sana, orang-orang Kristen yang ada di Smyrna, kalau dikatakan setia sampai mati, mereka deg-degan, saudara. Kenapa? Ketangkep, masuk penjara, dibunuh mereka. Ya, itu sebabnya kuat sekali pesan firman Tuhan bagi masyarakat Smyrna. Setia sampai mati. Ayo, menderita bagi Kristus. Itu pesan untuk gereja yang ada di Smyrna, saudara. Sekarang kita akan melihat, saudara, dua contoh yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah Rasul Paulus, pandangan Paulus tentang penderitaan. Kemudian nanti kita lihat satu contoh lagi, pandangan Musa tentang penderitaan. Yang pertama adalah pandangan Paulus. Kita akan lihat Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus berkata bahwa penderitaan yang dia tentu saja merujuk kepada dirinya, saudara ya. Penderitaan yang dia alami itu, dia bilang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita satu saat kelak nanti. Saudara perhatikan bahwa Rasul Paulus tidak berkata bahwa kesenangan yang aku miliki sekarang ini, loh kita itu sekarang enak, saudara, hidup penuh dengan damai, ya toh. Walaupun kemarin ada pandemi dan ini sudah mulai melandai, saudara, pandemi. Tapi kita mungkin masih hidup lebih baik dari Paulus, ya kan, saudara. Tapi Paulus berkata penderitaan. Dia nggak bilang kesenangan yang aku alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Yesus di kemudian hari. Dia nggak berkata begitu, saudara. Dia berkata bahwa penderitaan yang aku alami ini. Ada apa dengan penderitaan? Ada apa dengan Paulus? Kenapa dia berkata penderitaan yang aku alami ini, saudara? Bagi Paulus, penderitaan karena Kristus itu bernilai tinggi. Coba saudara tangkap apa yang saya sampaikan. Bagi Paulus bahwa penderitaan karena Kristus itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Tetapi walaupun nilai itu tinggi, tetap tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Yesus nyatakan di kemudian hari. Itu pengharapan Rasul Paulus. Itu sebabnya dia kuat. Dalam penderitaan, aniaya, pemberitaan Injil, dia tetap kuat. Kenapa? Dia punya pengharapan, kemuliaan yang akan datang, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak anak Tuhan menderita sedikit sudah mundur dari Tuhan. Betul nggak, saudara? Nggak semua ya, beberapa orang mungkin seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan saat pagi hari ini, setia sampai mati, apapun yang terjadi. Amin, saudara. Yang kedua, kita mengajak tentang Musa. Ibrani 11, 25-26. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, terima kasih. Musa ini, saudara. Kitab Ibrani ini bicara tentang Musa. Saudara tahu Musa siapa? Dia adalah orang Israel, orang Ibrani, saudara, yang mana pada waktu itu kita tahu ceritanya dia dihanyutkan ya oleh kakaknya Meriam, saudara. Kemudian dia diambil sama putri Firaun, dia
akhirnya tinggal di mana? Di istana. Betul ya saudara ya? Saudara bisa bayangkan, hidup di istana itu enak saudara. Beda dengan yang rakyat jelata. Dia mau makan apa mungkin ada saudara. Pembantu pasti banyak. Ya, di hidup di istana kita bisa bayangkan itu sangat menyenangkan. Tetapi ayat ini berkata, ia lebih suka menderita sengsara. Siapa sih saudara udah enak tinggal di istana mau susah-susah sama umat Tuhan pada waktu itu saudara. Tapi Musa memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kita tahu bahwa Mesir itu adalah bangsa yang tidak mengenal Allah pada waktu itu, saudara, ya. Dan banyak hal-hal yang bertentangan dengan Taurat yang mereka lakukan. Itu sebabnya di sini dikatakan untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Banyak dosa-dosa yang melanggar hukum Taurat dan Musa tidak mau, saudara. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Dia kalau dihina karena Tuhan, dia bilang itu adalah kekayaan. Wow, saudara, kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Saudara, berapa ribu tahun ini sebelum Yesus lahir, Mesir itu sudah beradab, saudara. Indonesia masih belum muncul waktu itu. Ya, peradaban Mesir kita sudah tahu dari sejarah-sejarah, saudara. Mereka mendirikan piramid dan sebagainya. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi di sini dikatakan bahwa Kristus itu lebih, saudara, daripada seluruh kekayaan Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kapan? Upah masa depan, mahkota kehidupan nanti, saudara. Luar biasa, ini Musa. Artinya apa saudara? Apa artinya dia mau menderita sengsara dengan umat Tuhan? Apa artinya dia rela dihina demi Kristus? Artinya saudara, ini adalah satu jenis penderitaan karena melakukan hal-hal yang benar. Kalau saudara perhatikan dalam hidup kita saudara, kadang-kadang ada di tempat kita bekerja, mencong sana, mencong sini. Benar ya saudara? Tidak nurut dalam kebenaran. Benar apa enggak saudara? Ya, banyak kong kali kong dan sebagainya saudara. Tetapi anak Tuhan harus lurus, jujur, punya integritas. Amin saudara? Oh enggak ada amin? Anak Tuhan harus jujur. Amin. Punya integritas, saudara. Integritas itu bisa dipercaya. Apa yang dia katakan sama yang di dalam, saudara. Ya, anak Tuhan harus demikian, saudara. Tetapi saudara akan menderita kalau saudara jujur sementara teman-teman saudara yang lain nggak jujur, saudara dimusuhin. Benar apa enggak? Betul, loh, saudara ya. Tapi inilah penderitaan, saudara. Karena kebenaran dan bagi Musa ini kekayaan yang lebih besar daripada kekayaan Mesir, dia katakan saudara. Karena pandangannya diarahkan kepada upah. Pandangan hidup kita kepada nanti kemuliaan yang akan datang. Amin saudara. Sementara waktu kita dalam dunia ini menderita. Sementara ya. Tetapi nanti Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin kita mengalami penolakan. Karena kita mungkin dalam keluarga pengikut Kristus sendiri, ya, atau hanya 2 orang, kita mengalami penolakan. Mungkin saudara nggak dapat warisan, bisa ya, bisa saudara. Kalau ikut Kristus bisa aja dibuang dari keluarga, nggak dapat warisan, nggak diakui sebagai anak, bisa kan saudara ya? Itu penderitaan yang saudara alami. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hanya penolakan. Belum seperti jemaat Smyrna, di mana terjadi penyiksaan secara fisik, saudara. Ya, baru-baru ini saya dengar kalau saudara juga lihat di YouTube dan sebagainya yang ditangkap itu siapa? Muhammad KC, saudara ingat ya? Katanya di mukanya lebam-lebam, disiksa dan sebagainya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang seperti itu. Tetapi mungkin kita belum sampai kepada penyiksaan secara fisik, saudara. Kita hanya bisa membayangkan saja. Ya, tadi pagi saya tanya, siapa yang pernah sakit gigi? Saya pernah, saudara. Sakit gigi sampai munting-munting, saudara. Itu baru 1 gigi yang sakit. Betul ya, saudara. Pada waktu perang di Timur Tengah, tentara Inggris ada yang ditangkap, saudara. Apa yang diceritakan oleh tentara Inggris ini? Giginya dibor satu-satu.
Satu gigi sakit aja kita munting, saudara. Ini giginya dibor, saudara. Kita cuma bisa membayangkan, gitu ya, saudara. Cuman gitu, ngeri, saudara. Tapi itu cuma kita bisa membayangkan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang kita alami ini tidak seperti orang-orang yang di Smyrna alami, saudara. Ya, tetapi firman Tuhan tetap sama kepada kita, yaitu kita harus setia sampai mati. Beda, saudara, tantangannya. Tantangannya sekarang itu, saudara, menyedihkan kadang-kadang. Ya, tidak ada tantangan fisik seperti itu. Tetapi saudara, karena mungkin pasangan hidup yang gak kenal Tuhan, kita meninggalkan Kristus. Karena jabatan kita meninggalkan Kristus. Karena kurang alias mungkin gak cukup, saudara, akhirnya si istri meninggalkan suami ikut om-om jadi simpenan. Bisa gak seperti itu, saudara? Tantangannya seperti itu, saudara. Tapi Tuhan bilang kita harus setia sampai mati. Selanjutnya, saudara, di dalam kitab Wahyu tadi dikatakan bahwa ada angka, saudara, yang dituliskan, yaitu berapa hari mereka akan masuk penjara? 10 hari, betul ya? Saudara lihat itu ada 10 hari. Nah, saudara, saya ingin bicara sedikit tentang 10 hari ini. 10 hari ini adalah, yang dimaksud Alkitab adalah satu periode yang singkat, 10 hari. Saya kasih contoh di Indonesia. Misal ada seorang melanggar hukum, maka dia akan ditangkap polisi, tidak langsung dibawa ke LP, nggak langsung dibawa ke penjara, tetapi dia akan ditahan mungkin di Polsek atau Polres, begitu ya, sebagai tahanan sampai nanti ada putusan hakim. Misalnya dia diputuskan 1 tahun, baru dia masuk LP selama 1 tahun, begitu ya. Tapi sebelumnya dia masih statusnya adalah apa? Tahanan. Begitu ya, saudara. Sama di Smyrna ini, saudara. 10 hari itu statusnya adalah tahanan sebelum putusan hakim. Nah, apa yang terjadi selama 10 hari ini, saudara? 10 hari ini adalah 10 hari penyiksaan, saudara. Jangan pikir setelah 10 hari itu selesai, mereka dilepaskan pulang ke rumahnya. Enggak gitu, saudara. 10 hari itu adalah 10 hari penyiksaan untuk anak-anak Tuhan di Smyrna, di mana mereka dipaksa harus menyangkal Kristus. Sehingga pada waktu nanti di pengadilan, pengadilannya sederhana, saudara, enggak berbelit-belit. Pengadilannya itu intinya cuma begini. Kau percaya Yesus, tetap bertahan kepada Yesus, hukumanmu mati. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu dibebaskan. Cuman sesederhana itu, saudara, pengadilannya. Tapi sudah mengalami penyiksaan dulu berapa hari? 10 hari. Ya, saudara, supaya nanti kalau di pengadilan dia mau menyangkal Yesus. Itu sebabnya Tuhan berkata, hendaklah kamu setia sampai mati apapun yang terjadi. Jadi saudara bisa memahami latar belakang kenapa Tuhan ngomong seperti itu kepada jemaat yang di Smyrna. Karena tantangan itu terlalu berat bagi mereka, saudara. Ya, jadi itu makna 10 hari. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya kita setia, saudara? Bagaimana kita di zaman sekarang yang mungkin tantangannya berbeda, saudara. Tetap setia kepada Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Si pendurhaka itu antikris, saudara ya. Suatu saat dia akan menyatakan dirinya, saudara. Dan dia akan, saya sudah sampaikan beberapa khotbah saya yang lalu, bahwa mereka akan berbuat tanda-tanda ajaib. Jangan gumun, saudara. Mereka akan buat banyak mujizat, jangan gumun. Yang di sini yang harus diperhatikan adalah bagian yang agak terakhir. Mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Itu kan kalau ada kata dan itu sebenarnya kata tidaknya itu kan juga ngikut ya, saudara ya, paham ya. Mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Berarti mereka tidak menerima kebenaran dan mereka tidak mengasihi kebenaran.
Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen kalau dia nggak mengasihi dan menerima kebenaran, walaupun tiap minggu dia pergi ke gereja, komsel, ikut komsel, tetapi di dalam hatinya bengkok, nggak lurus, nggak mengasihi kebenaran, satu saat dia bisa tidak setia. Satu saat ketika ajaran-ajaran palsu datang, dia akan ikut karena hatinya bengkok. Orang yang hatinya bengkok nggak setia. Mari kita lihat saudara, di dalam Ulangan 32 ayat 20. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Yang dimaksud bengkok ini hatinya saudara, nggak lurus sama Tuhan saudara. Hatinya, dia tidak mencintai kebenaran, tidak menerima kebenaran. Dan di sini dikatakan anak-anak yang tidak mempunyai apa saudara? Kesetiaan. Mungkin mereka datang ke gereja, tetapi sebenarnya di sini bengkok. Ya, masalah sedikit keluar, tinggalkan Tuhan. Katanya Tuhan gak jawab doa saya, pergi dia saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi pesan firman Tuhan, kita harus setia sampai mati. Amin saudara. Cintai kebenaran. Saya mau akhiri dengan satu cerita di dalam Markus 11, 28 sampai 33. Bagaimana kita mencintai kebenaran saudara ya. Dan berkata kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saya udah pernah sampaikan hal ini saudara. Jadi ini adalah latar belakangnya kenapa mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Apa yang dimaksud hal-hal itu? Pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke bait Allah, kemudian Yesus marah karena ada terjadi transaksi jual beli dan sebagainya di bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus marah, meja-meja dibongkar bangkirkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah pada waktu itu imam-imam kepala mulai merasa tersinggung. Kenapa? Karena mereka merasa mereka yang punya otoritas di bait Allah. Yesus ini siapa? Kenapa dia bisanya mengusir pedagang-pedagang di bait Allah? Katanya. Makanya kemudian mereka bertanya, dengan kuasa manakah? Dengan kata lain, dengan otoritas dari siapa kamu bisa melakukan hal ini? Paham ya saudara, itu latar belakangnya. Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Katanya. Membongkar balikan pedagang-pedagang itu dan marah-marah itu. Kemudian kita lihat, Yesus menjawab begini, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikan aku jawab, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tuhan Yesus bilang, aku mau kasih pertanyaan, tolong jawab aku. Ya. Pertanyaan Tuhan Yesus sederhana, baptisan Yohanes itu dari sorga apa dari manusia? Sebenarnya mereka tahu jawabnya saudara. Mereka ngerti jawaban mereka itu apa, mereka tahu saudara. Tapi kemudian mereka berdiskusi, jawabnya apa ya? Jawabnya apa nih? Ini ada Tuhan Yesus kasih pertanyaan nih. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Kalau kita bilang dari sorga, Tuhan Yesus pasti akan jawab. Loh kok kamu gak percaya sama baptisan Yohanes? Karena mereka memang tidak percaya kepada baptisan Yohanes. Tapi kalau kita jawab, baptisan Yohanes itu dari manusia, wah
bisa mati kita, dilempari orang banyak. Karena orang banyak yakin bahwa Yohanes itu adalah seorang nabi. Jadi mereka bingung kan mau menjawab apa? Padahal kan mereka tahu mereka harus jawab apa. Mereka kan gak percaya sama baptisan Yohanes. Harusnya kan jawabnya adalah dari manusia gitu kan ya saudara. Tetapi mereka takut sama orang banyak. Akhirnya mereka menjawab apa saudara di dalam ayat itu? Mereka jawab apa saudara? Tidak tahu. Kami tidak tahu. Jawaban paling aman. Pernah saudara lakukan itu? Saudara ketika menghadapi masalah, saudara tahu jawabnya A. Tapi kalau aku jawab A, nanti begini, begitu ya. Akhirnya saudara bilang, nggak tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu mereka berkata, aku tidak tahu. Tuhan Yesus ngomong apa saudara? Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya tidak mencintai kebenaran. Dia nggak mau ngomong jujur. Tuhan mau anak-anak Tuhan mencintai kebenaran. Ya, tidak. Amin saudara. Bilang A itu A, bilang B berarti B. Enggak bilang A sebenarnya B atau bilang B sebenarnya A. Itu keliru, itu tidak mencintai kebenaran. Tapi kadang-kadang kita bersilat lidah saudara. Seringkali kita salah dalam perkara ini. Kita anggap itu dosa kecil, semua orang melakukannya. Tapi hati-hati saudara, kita tidak mencintai kebenaran. Awalnya ngomong sedikit tipuan-tipuan kecil, lama-lama bisa jadi besar. Hati kita bengkok firman Tuhan katakan. Itu sebabnya gak heran saudara, Tuhan tidak pernah bicara sama kita. Lihat ini, imam-imam kepala, apa Tuhan Yesus mau bicara kepada dia? Tuhan Yesus bilang apa saudara? Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tuhan tidak mau menunjukkan kuasanya, tidak mau menunjukkan rahasia-rahasianya kepada imam-imam kepala. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai kebenaran. Banyak anak Tuhan juga tidak mencintai kebenaran. Sehingga Tuhan tidak mau mempercayakan rahasianya kepada mereka saudara. Sehingga ada beberapa yang tanya sama saya, bagaimana Pak mendengar suara Tuhan? Saudara akan kesulitan mendengar suara Tuhan kalau hidup kita tidak benar. Hidup kita tidak mencintai kebenaran. Tuhan hanya mau ngomong kalau kita mencintai kebenaran. Amin saudara. Periksa hidup kita saudara. Periksa hidup kita sekarang. Apakah kita mencintai kebenaran? Kalau saudara tidak sungguh-sungguh mencintai kebenaran. Bisa saja, saya bukan menghakimi ya, atau bernubuat juga tidak. Bisa saja satu saat saudara pergi gak setia lagi sama Tuhan ketika aniaya datang. Ketika masalah datang dalam hidup saudara. Kalau hari ini baik-baik aja semua. Semuanya baik-baik saja, gak ada penderitaan, gak ada ini dan itu mungkin ya. Semua baik-baik saja saudara. Tapi satu saat jika datang penderitaan, penganiayaan datang, kita bisa pergi dari Tuhan. Kenapa? Hati kita bengkok. Itu sebabnya mulai sekarang saudara, cintai kebenaran. Amin saudara. Kita nyanyi Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
firman Allah ini, coba kita periksa hidup kita. Apakah perkataan kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah langkah kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau kita mencintai kebenaran dan kita dapati bahwa ada sesuatu yang gak beres dalam hati kita, maka kita akan cepat bertindak, yaitu datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tapi seringkali kita tidak begitu mencintai kebenaran, sehingga ada dosa dalam hati kita, tapi kita biarkan dan ditunda-tunda untuk minta ampun, minta Tuhan bersihkan, ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita masih menikmati dosa tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan keadaan yang demikian. Karena satu saat jika penderitaan lebih besar datang ke hidup kita, kita bisa berubah setia dari Tuhan, saudara. Firman Tuhan tegas pada saat ini, setialah sampai mati. Saya beri waktu Bapak Ibu Saudara untuk kita mungkin berhubungan dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu kita minta ampun sama Tuhan pada saat ini. Yesus, haleluya. Yesus, jamah umat-Mu Tuhan. Jamah jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami bersalah. Dalam pikiran, perkataan, dalam hati kami, tindak tanduk, tingkah langkah kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, basuh dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami hari ini. Firman Tuhan ini Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Banyak kelemahan dalam pemberitaan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan terus menyelidiki sampai relung hati kami Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya kalau anak-anak-Mu pulang dari tempat ini, mereka akan membawa berkat firman ini Tuhan. Karena firman ini akan mendatangkan berkat bagi kami, pemulihan bagi kami, pertolongan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, firman-Mu mengubahkan hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita tengadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, ya Tuhan, datanglah segera. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Memberkati aku berlimpah-limpah.
Sebelum kita akan meninggalkan ruangan di tempat ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, ibadah tatap muka atau offline akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6.30, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Ibadah tatap muka boleh dihadiri oleh semua jemaat yang benar-benar sehat. Setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, dengan benar mencuci tangan, melakukan pengecekan suhu badan dan presensi, serta tidak membentuk kerumunan. Mempersiapkan persembahan dalam amplop atau melalui transfer bank ke rekening gereja. Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka, dipersilahkan mengikuti ibadah secara online mulai jam 5 di kanal YouTube. Ibadah khusus penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 setelah jam ibadah kedua. Dan pembelajaran untuk orang tua calon peserta akan dimulai pada bulan November 2021. Bagi yang akan mengikuti, dipersilahkan segera mendaftar melalui sekretariat gereja. Ibadah komsel secara offline akan diadakan di tiap Selasa, Rabu, Kamis di gereja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ibadah komisi orang muda akan diadakan kembali tiap Sabtu jam 6 sore. Dan ini ada kabar bagus, untuk anak usia di atas 5 tahun sudah diperkenankan datang di gereja. Dengan artian seperti ini, orang tua yang ingin mengajak anaknya datang di gereja monggo silahkan. Tapi untuk anak-anak nanti ada di ruang sekolah minggu yang ada di depan lantai 2. Demikian pemberitahuan pada saat hari ini, dan kita akan bersama-sama pulang. Saya akan memandu Bapak Ibu Saudara sekalian.